Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara, PSSI menyiapkan sanksi tegas dalam pengusutan kasus pemukulan wasit dalam pertandingan sepak bola PON antara tim Aceh dan tim Sulawesi Tengah. Sementara itu, manajer tim sepak bola Sulteng menyebut insiden terjadi karena wasit tidak berlaku adil. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyatakan telah mendapat arahan dari Ketua Umum PSSI untuk mengusut tuntas kasus pemukulan wasit. Ketua PSSI juga telah memberi arahan, wasit terbaik di Liga 1 dan Liga 2 akan memimpin laga semifinal dan final pada PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Kita lagi benahi di atas, di bawah kejadian seperti ini. Untung Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan, ini udah nyatu, bahkan Komdis ini akan nyatu, langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu. Sementara itu, Panitia Pengawas dan Pengarah PON 21 Aceh Sumut menyatakan telah berkoordinasi dengan PSSI untuk penyelesaian kasus pemukulan wasit saat laga Aceh lawan Sulawesi Tengah pada Sabtu lalu. PSSI akan melakukan investigasi secara mendalam kepada atlet dan kepada wasit yang dianggap melakukan keputusan yang kontroversi. Saya sudah koordinasi dengan technical delegate dari PSSI, di mana didampingi oleh pihak hukum. Mereka menyatakan bahwa untuk atlet yang memukul pelatih, itu sanksinya minimum tidak boleh bermain selama 6 bulan. Sedangkan wasit, ya di samping sekarang sakit, juga akan mendapatkan sanksi apabila memang terbukti keputusan-keputusan yang disampaikan selama memimpin pertandingan itu benar-benar kontroversi. Manajer tim sepak bola Sulawesi Tengah Susi menyebut walk out timnya karena kecewa dengan wasit yang memimpin pertandingan. Susi menambahkan sudah melayangkan protes atas kepemimpinan wasit Eko Agus ke PSSI dan meminta PSSI mengusut tuntas kepemimpinan wasit yang telah menyebabkan pertandingan berjalan tidak adil. Di babak pertama udah mulai tidak fair. Di menit mulai sejak terjadi gol di menit ke-25, dari situlah wasit sudah mulai tidak fair. Kita semua lihat streamingnya seperti apa. Beberapa kali pelanggaran yang harus ditiup di pemain kami. Tidak ada sama sekali. Tadi malam saya dengan Pak Kapolres sudah saya sampaikan, saya mewakili Ketua Umum Aspro PSSI Sulawesi Tengah melakukan permohonan maaf seluruh masyarakat Aceh dan seluruh masyarakat se-Indonesia terkait dengan pemukulan yang terjadi. Itu bukan terjadi secara direncanakan atau disengaja, itu spontan karena anak-anak mungkin sudah terlalu ditekan oleh wasit. Wasit Eko Agus Sugiharto dipukul pemain Sulteng setelah memberikan hadiah penalti untuk tim Aceh. Hukuman penalti ini dianggap kontroversial karena pelanggaran yang terjadi dianggap tidak keras. Pemukulan wasit ini diduga merupakan puncak kekesalan pemain Sulteng. Sebelumnya, wasit Eko Agus Sugiharto dianggap kontroversial dan menguntungkan tim tuan rumah Aceh. Wasit Eko sebelumnya telah memberikan 2 kartu merah untuk pemain Sulteng, sementara sejumlah pelanggaran tim tuan rumah tak mendapat hukuman. PSSI mengecam keras peristiwa ini dan akan memberikan sanksi berat terhadap pemain dan wasit yang terlibat. Tim Liputan Kompas TV. PSSI memastikan beri sanksi berat kepada pemain yang memukul wasit saat laga Aceh lawan Sulawesi Tengah pada Sabtu kemarin. Bahkan wasit yang menjadi korban pemukulan pun terancam sanksi jika terbukti tidak adil saat memimpin laga tersebut. Lantas seperti apa investigasi yang dilakukan PSSI hingga kenapa kemudian kasus seperti ini saudara kerap mewarnai wajah sepak bola tanah air? Kita ulas malam hari ini bersama dengan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan juga anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat malam Bung Arya, Bang Akmal. Selamat malam Nilo.
Ya, sehat selalu. Saya ingin ke Bung Arya dulu. Ini kan sudah ada perintah untuk melakukan investigasi. Anda juga sudah ke Aceh. Apa hasilnya sementara ini, Bung Arya? Bung Arya? Halo. Ya, suara saya terdengar? Suara saya terdengarkah, Bung Arya Sinulinga? Bung Arya? Baik, sepertinya kita masih terhalang komunikasi dengan Arya Sinulinga. Saya langsung ke Mas Akmal dulu deh. Mas Akmal, kalau Anda melihat apa yang terjadi di PON PON yang 2024 kemarin, ini kan tidak sesuatu yang muncul begitu saja. Kalau Anda selama ini mengamati, apa sebenarnya yang terjadi di internal persepak bolaan kita dalam negeri? Ya, kalau kita lihat ini adalah mindset sepak bola kita yang masih belum berubah ya, di mana kemenangan menjadi satu yang harus diwujudkan dalam sebuah event apapun eventnya, sehingga kemudian menghalalkan segala cara ini yang dilakukan. Sebenarnya PSSI dalam hal ini kecolongan, PSSI pusat, di mana kejadian ini sebenarnya awal pertandingan normal-normal saja gitu kan. Tapi ada yang aneh di awal ketika wasit Ahmad Hafid Hilmi yang harusnya memimpin pertandingan dari Sidoarjo itu kemudian diganti oleh Eko Agus Sugiharto yang berasal dari Sumatera Selatan. Sampai menit 20 sebenarnya pertandingan normal sampai Wahyu Almanporu mencetak gol di menit 25. Dari situ kemudian kelihatan pertandingan menjadi tidak normal tidak normal di lapangan, di mana wasit cenderung memihak kepada Aceh sebagai tuan rumah, di mana ada beberapa kejadian dalam catatan Sepak Soccer, misalnya Abdul Sabir ditendang kepalanya pemain Sulawesi Tengah itu di kotak penalti tapi tidak dijadikan pelanggaran. Kemudian Hercules pemain Aceh menyikut pemain Sulawesi Tengah di dalam kotak penalti juga tidak diberikan pelanggaran. Tapi kemudian dua pemain dari Sulawesi Tengah, Wahyu Almanporu menit 75 dapat kartu merah, walaupun pelanggarannya sebenarnya pelanggaran biasa yang harusnya dapat kartu kuning. Menit 84 Giran Muhammad Akbar mendapatkan kartu merah dari Sulawesi Tengah. Dan puncaknya ketika kemudian ada pelanggaran kejadian di dalam kotak penalti yang sejatinya pemain Aceh itu diving, tapi kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran dan dinyatakan oleh wasit Eko Agus Sugiharto sebagai pelanggaran di dalam kotak penalti dan menunjuk kotak penalti. Dan ketika itulah Eko Agus menunjuk titik putih, Muhammad Rifki Saputra dengan emosional memukul wasit. Pertanyaan saya Bu Akmal, pertanyaan saya adalah semua uraian Anda terkait dengan pelanggaran atau ketidakadilan yang kita masih duga dulu ya, karena kan kita tunggu tentu hasil investigasinya gitu. Apakah kemudian memuncak dengan kemarahan dengan memukul seperti itu hal yang biasa terjadi dalam persepak bolaan kita? Sebenarnya ini tidak boleh terjadi lagi gitu kan. Ya, tapi seringkah dalam catatan Save Our Soccer ini melihat hal serupa? Sangat sering sekali. Bahkan di sebelumnya di kejadian serupa pernah Save Our Soccer laporkan di PON 2002, di 2021 di Papua juga terjadi, di mana ada pemain yang kemudian diminta untuk mengalah di salah satu pertandingan. Dan itu ketika hal seperti ini berulang, Bung Akmal, ketika hal seperti ini berulang, apa yang terjadi di situ sebenarnya? Emosi tidak terkontrol itu, apa yang Anda bisa kritisi dari situ? Ya, ketika kemudian orang dikerjain dengan cara tidak wajar kan pasti akan ada emosi di sana. Kalau kata Bill Shankly kan football is a simple game, but complicated now with the better one. Gitu. Sepak bola ini permainan simpel menjadi sangat complicated ketika ada faktor-faktor non teknis yang kemudian masuk di dalamnya. Dan saya pikir ini ada sisi faktor non teknis, kalau dari kasat mata dilihat ada sisi non teknis, dan inilah yang kemudian membuat Ketua Umum PSSI marah dan akhirnya akan melakukan investigasi. Saya tahan di sana dulu. Ini menampar wajah Ketua Umum PSSI kejadian ini. Kenapa menampar wajah Ketua Umum PSSI? Ya, karena kan Ketua Umum PSSI sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi sepak bola Indonesia, bahkan artinya Anda mau mengatakan gagal transformasi sepak bola dilakukan oleh Ketua Umum PSSI begitu?
Bukan gagal, artinya ini Tapi kan kecolongan ketika kemudian oke, terjadi di PON ini kan sekarang konsentrasi PSSI ada di Liga 1, Liga 2, kemudian tim nasional, sementara PON kan semuanya kebijakannya ada di Asprov, Asosiasi hmm, Provinsi gitu kan. oke, Nah, asosiasi provinsi inilah yang kemudian menurut saya tidak bekerja seperti apa yang sedang dilakukan oleh pusat, oke. pengawasan dan sebagainya. Oke, Dan menurut kecolongan saya di sana. Kita tahan di sana dulu, Bung Akmal. Saya coba ya, lagi terhubung dengan Bung Arya Sinulinga. Bung Arya bisa dengar suara saya? Bung Arya Sinulinga, mungkin audionya boleh di-unmute dulu? Nggak bisa didengar kok. Oke, baik. Bung Arya, ini Anda sudah datang ke Aceh, begitu ada juga sudah arahan untuk investigasi. Sejauh ini apa hasil investigasinya, Bung Arya? Ini kita dudukkan dulu persoalannya ya. Jadi jangan dulu ke teknisnya gitu. Yang pertama, ini memang pertandingan PON. Jadi memang bisa dibilang bahwa besarannya adalah teman-teman dari semua cabur gitu ya. Itu satu. Jadi dan ini pertandingannya betul bahwa technical directornya dari PSSI, tapi keamanan, pelaksanaan semua itu bisa dibilang bahwa itu di PB PON-nya lah yang bertanggung jawab semua. Jadi dia ini karena dia bukan pertandingan yang kami atur ya, bukan kami atur dari PSSI, prosesnya nggak seperti itu. Tapi ketua PSSI ini merasa bertanggung jawab nih, full. Kita tahu kalau kalau PON ini biasanya banyak lah tanda kutip terjadi gitu. Sekarang itu ada berapa cabur tuh terjadi seperti itu. Tapi yang rame ini yang di sepak bola. Makanya kita Pak Ketum itu langsung tanggung jawab gitu terhadap hal yang seperti ini. Yang memang tadi seperti katakan Bang Amal, jangkauannya memang jauh, tapi tetap harus tanggung jawabin. Karena teknikal direkturnya dari kita. Dan dia punya hakim sendiri tuh. Ada hakim sendiri yang bukan komdis. Oke, Kalau tadi misalnya pertandingannya adalah di bawah naungan PSSI, itu komdis yang turun tangan untuk menangani hal-hal seperti ini. Tapi karena ini bukan langsung di bawah PSSI, dia punya hakim sendiri tuh. Ya biar teman-teman tahu dulu nih posisinya kita di PON ini gitu ya. Nah, tapi karena ketum kita masa bertanggung jawab terhadap yang namanya semua pertandingan sepak bola dan seperti PON ini, maka kita langsung kemarin ketum itu langsung melakukan membentuk tim. oke, Semua timnya itu ada dari komite pertandingan keamanan ya. Kenapa? Karena kita lihat juga baru gol pertama itu udah ada lempar-lemparan tuh, hmm, botol ke dalam dan sebagainya itu terjadi tuh yang sebenarnya bukan di bawah kewenangan kita itu dia karena dia punya proses sendiri di PON ini gitu ya. oke. Tapi itu pun jadi pertimbangan kita yang akan jadi rekomendasi kita Hmm. dalam pelaksanaan dalam langkah-langkah ini nantinya. Apa saja yang sudah tersusun saat ini terkait rekomendasi itu? Kabar dong Mbak, kita kan baru baru sehari ini. Tunggu Oke. aja ya. Ini baru sehari. Jadi belum ada belum Dan ada titik terangnya sedikit pun begitu, Bung Arya? tunggu dulu, kan saya belum selesai ngomong nih Mbak. Oke, silakan. Kabar ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, jadi semua komite KOP ini turun tadi pagi udah turun semua nih. Di samping kami udah ambil data semua nih, data sekunder dapat, hari ini udah mulai dapat data primer. Ya, data primer. Tapi kan itu satu sisi proses. Nah, sekarang gimana caranya supaya penyelenggaraan itu berjalan dengan baik? Karena kan semifinal udah jalan nih. Seperti hari ini kan udah main nih malam ini antara Jawa Barat dengan Kalimantan Selatan. Udah main kan? Nah, untuk itu kemarin kita ganti semua nih. Wasit tengah yang ada memimpin pertandingan kita ganti. Kita ganti dengan wasit dari Liga 1 dan Liga 2. Kemarin tuh udah turun tuh, yang lusa lalu udah turun. Jadi setelah kejadian, langkah pertama yang kami lakukan adalah bagaimana mengamankan pertandingan berikutnya supaya fair. Itu yang penting, ya. Jadi hari ini udah dipimpin tuh sama teman-teman dari Oke. dari Liga 1 dan Liga 2. Itulah langkah tercepat yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya daerah-daerah ini yang bertanding yang di semifinal itu merasa bahwa nanti ini pertandingan fair. Oke. Ya. Berikutnya apa? Kami minta juga kepada PB PON, tolong keselamatan wasit dijaga nih. Ketika ini memimpin pertandingan, ketika dia mulai tegas, mulai fair, tolong dijaga keselamatan mereka. Itu satu. Yang kedua, tolong keamanan. Jangan sampai ada lagi lemparan-lemparan ke dalam pertandingan. Karena ini kan di luar kewenangan kami. Tolong PB PON, tolong amankan semua pertandingan, jangan lagi ada yang seperti ini. Tolong kalau masuk ke dalam stadion,
tolong jangan ada barang-barang keras bisa masuk. Jangan ada senjata apapun apa yang nggak boleh masuk. Jadi seluruh faktor keamanan itu betul-betul dijaga oleh PB PON. Kami harap tidak ada lagi pelemparan dan itu tanggung jawab PB PON. Baik, oke. Dalam pertandingan kami akan jaga, tapi tolong juga jaga semua itu. Nah ini Oke. penting karena ini untuk mengamankan semua. Jangan Oke. nanti wasitnya udah bener, ada teror nih dari luar. Ini kita kan tahu nih, kadang-kadang seperti itu. Nah, kami minta PB PON tolong tanggung jawab. Jangan lagi ada barang-barang masuk yang di luar dari yang sudah ditentukan dalam namanya pertandingan sepak bola. Nggak boleh lagi ada yang masuk. Oke. Nah, berikutnya baru kita ngomong investigasi. Nah, dalam proses ini kami sudah dapatlah data-data. Ya, dalam beberapa hari ini kami udah bisa lah sampai kepada dalangnya kita akan kejar. Dan kalau dapat nanti kita hukum juga itu semua. Oke, baik. Jadi proses investigasinya masih berjalan, begitulah kira-kira ya, Bung Arya ya. Yang penting kita selamatkanlah pertandingannya harus fair. Oke, pertanyaan harus fair. Tapi Bung Arya begini, tadi ada yang disampaikan juga oleh Mas Akmal ya, bahwa ini kok jadinya PSSI kecolongan, transformasi yang digaungkan oleh ketum di tingkat nasional, begitu ini sepertinya tidak nyampe ini ke bawah. Baik. Oh, sepertinya kami terputus dengan komunikasi dengan Arya Sinulinga. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, kalau tadi Anda menyebut bahwa ini kecolongan, transformasinya itu tidak menyentuh sampai ke bawah. Jadi apa, bagaimana ini harusnya untuk kemudian memperbaiki citra, memperbaiki juga sepak bola kita itu benar-benar sampai ke daerah? Ya, yang paling penting adalah peran asosiasi provinsi ini harus terus ditingkatkan ya, di mana asosiasi provinsi inilah yang kemudian punya tugas paling utama dalam pembenahan sepak bola dalam hal pembinaan, kemudian dalam hal menciptakan kompetisi yang sehat di antar kelompok umur. Yang ketiga ya dalam hal kemudian menjalankan semua aturan-aturan main yang ada. Ini kan sebenarnya PON ini akhirnya bukan cuma dalam sepak bola ya, dalam cabang lain pun akhirnya menjadi seperti olahraga tarkam nasional gitu. Bukan lagi dari jadi pembinaan untuk olahraga Indonesia, sehingga kepentingan gengsi, kemudian kepentingan daerah itu lebih dikedepankan yang pada akhirnya berubah mindsetnya dari pembinaan menjadi ajang untuk adu gengsi antar daerah dan pada akhirnya menghalalkan segala cara. Dan saya pikir apa yang dilakukan, apa yang terjadi antara pertandingan Aceh Sulawesi Tengah kemarin itu adalah bagian di mana terungkapnya sebuah kejadian yang menurut saya adalah merusak moral sepak bola kita, memaksakan untuk menang, kemudian menciptakan pertandingan yang tidak fair. Dan ini kemudian saya pikir PSSI dalam hal ini sudah melakukan langkah yang sangat cepat ya, di mana Respon Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir langsung menyatakan akan membentuk tim investigasi, dan itu kemudian sudah dilakukan tadi oleh Pak Arya Sinulinga disampaikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian nantinya ke depan output dari tim investigasi ini bisa menghasilkan keputusan yang bisa menghadirkan efek jerah terhadap kejadian-kejadian yang tidak bermoral di sepak bola. Kita tidak ingin ini terulang lagi. Kita tentu nantikan juga bagaimana hasil investigasi dari PSSI. Terima kasih Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan juga anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu.